La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada orang yang kepercayaan. Orang yang paling terpercaya di tengah umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah persaksian Rasulullah SAW tentang mulianya akhlak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tentu ini adalah sebaik-baik rekomendasi. Lalu seperti apa profil lengkap Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Nama Abu Ubaidah adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy radhiyallahu an. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Ubaidah, dan langsung dinisbatkan ke kakeknya. Sementara ibunya adalah Umaymah binti Ghanam. Abu Ubaidah radhiyallahu an lahir 40 tahun sebelum hijrah, tepatnya tahun 584 Masehi. Beliau adalah laki-laki yang berperawakan kurus, berwajah cekung, janggutnya tipis, dan postur tubuhnya tinggi. Meskipun berasal dari Quraisy, yakni suku terhormat di Mekah, namun sedikit sekali riwayat yang mengisahkan tentang kehidupan Abu Ubaidah sebelum memeluk Islam. Sehingga kehidupannya kita kenal adalah kehidupan tatkala beliau mulai memeluk Islam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang pertama memeluk Islam. Keislamannya hanya beda 1 hari setelah Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan dari dakwah Abu Bakarlah beliau memeluk Islam. Kemudian bersama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'un, dan Al-Arqam bin Abil Arqam, beliau menemui Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan pada Nabi bahwa mereka telah menerima kebenaran Islam. Dan mereka inilah pondasi kokoh dan pertama dakwah Islam tersebar di kota Mekah. Abu Ubaidah radhiyallahu an adalah salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau 2 kali berhijrah, turut serta dalam perang Badar dan peperangan-peperangan setelahnya. Saat pelindung kepala yang Rasulullah gunakan dalam peperangan bengkok, menghujam hingga mematahkan gigi Rasulullah, Abu Ubaidah lah yang melepaskan pelindung kepala yang sempit itu dari kepala Rasulullah. Dan saat barisan kaum muslimin porak-poranda di perang Uhud, beliau tetap teguh bersama Rasulullah SAW dalam kepungan musuh. Adapun keutamaannya yang lain adalah beliau dipuji oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, laki-laki yang terbaik adalah Abu Bakar, laki-laki yang terbaik adalah Umar, laki-laki terbaik adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, laki-laki terbaik adalah Usaid bin Huzair, laki-laki terbaik adalah Sabit bin Qais bin Syammas, laki-laki terbaik adalah Muaz bin Jabal, dan laki-laki terbaik adalah Muaz bin Amar bin Al-Jamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mendapatkan pendidikan dari sang penerima wahyu. Pada tahun 8 Hijriyah, Rasulullah SAW mengutus Amr bin Al-As menuju Zatu Salasil. Zatu Salasil adalah perang menghadapi Romawi di Syam, yakni di perkampungan Bani Bali. Rasulullah SAW juga menyertakan Abdullah dan orang-orang Qudha'ah lainnya untuk menemani Amr. Urwah bin Az-Zubair mengatakan, Bani Bali, yakni masih paman dari Al-As bin Wa'il. Saat tiba di sana, ia merasa takut karena jumlah musuh begitu banyak. Amr pun mengirim utusan kepada Rasulullah untuk meminta bala bantuan. Rasulullah kemudian mengerahkan generasi awal muhajirin, maka berangkatlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sejumlah pasukan lainnya dari kalangan muhajirin. Pasukan bantuan ini dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Musa bin Uqbah mengatakan,
Saat mereka tiba, Ammar berkata, "Aku adalah pemimpin kalian karena aku meminta kepada Rasulullah pasukan bantuan." Orang-orang Muhajirin berkata, "Engkau adalah pemimpin untuk pasukanmu, sementara Abu Ubaidah adalah pemimpin pasukan Muhajirin." Ammar kembali berkata, "Kalian ini adalah bala bantuan yang aku pinta kepada Rasulullah." Melihat kondisi seperti ini, Abu Ubaidah kemudian menunjukkan akhlak yang mulia dan kelembutan karakternya. Beliau berkata, "Ketahuilah wahai Ammar, Rasulullah SAW janjikan kepadaku dengan ucapannya, kalau kau temui Ammar, kalian berdua ditaati. Dan jika engkau tidak taat padaku, sungguh aku benar-benar akan menaatimu." Lalu Abu Ubaidah menyerahkan kepemimpinan kepada Ammar bin Al-As. Adapun di antara pengaruh besar didikan Rasulullah SAW pada Abu Ubaidah adalah dalam permasalahan al-wala, yaitu loyal, dan al-bara, yaitu tidak loyal. Terdapat kisah dalam masalah ini. Mungkin kisah ini akan sulit diterima dan dibayangkan. Di perang Badar, Abu Ubaidah bertemu dengan ayahnya di pihak musuh. Abdullah bin Sya'us menceritakan, ayah Abu Ubaidah menentang sang anak di perang Badar. Saat duel itu, Abu Ubaidah berhasil membuat ayahnya terpojok. Saat sang ayah sudah banyak terluka, maka Abu Ubaidah pun menghabisinya. Turunlah firman Allah berkaitan dengan kejadian ini. "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung." Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Tentu sulit dibayangkan bagaimana bisa anak membunuh ayahnya, apalagi dengan kacamata orang-orang toleran yang tak pernah menyentuh akidah al-wala dan al-bara. Mereka akan bingung, akan berprasangka, mungkin mereka kecewa dengan agama ini dan orang-orang yang dijadikan teladan dalam agama. Akan tetapi kita yang kenal al-wala dan al-bara tidak seperti itu cara pandangnya. Abu Ubaidah adalah seorang yang berakhlak mulia. Rasa tega dan kuat yang beliau dapat saat berhadapan dengan sang ayah adalah spirit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak menimbang dengan pandangan dunia yang fana, sehingga beliau berhasil keluar dari sekat dan ikatan duniawi, lalu menguatkan diri dengan ikatan akidah. Abu Ubaidah radhiyallahu an adalah seorang pemimpin yang amanah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Huzaifah radhiyallahu an, orang-orang Najran pernah datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dipercaya." Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya." Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Ternyata Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sayyidina Abu Bakar pernah menceritakan tentang Abu Ubaidah saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud, sebuah batu dilemparkan ke wajah Nabi. Aku merasa lemparan itu begitu keras, sehingga dua rantai pelindung kepala Rasulullah terputus. Aku bersegera berlari menuju Rasulullah, dan kulihat seorang pria bergegas lari ke arahnya. Orang itu bergerak ke arah Rasulullah seolah-olah sedang terbang. Karena itu, aku berdoa untuknya. Ya Allah, jadikanlah orang ini sebagai sarana penyebab kebahagiaan. Yang artinya,
apa yang dia lakukan harus menjadi penyebab kebahagiaan bagi Nabi dan juga bagi kita. Ketika kami mencapai Rasulullah, ternyata kulihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itulah yang mendahuluiku. Dia berkata padaku, "Wahai Abu Bakar, kumohon padamu, demi Allah, biarlah aku yang mengeluarkan rantai ini dari wajah Rasulullah." Kemudian Abu Ubaidah meraih salah satu dari dua rantai tersebut dengan giginya dan mencabutnya begitu keras, sehingga beliau terjatuh di tanah dengan punggungnya. Beliau melakukannya sangat kuat, sehingga salah satu gigi depannya patah. Kemudian beliau gigit rantai satu lagi dengan giginya dan mencabutnya dengan sangat keras. Gigi depannya yang lain juga patah. Abu Ubaidah adalah seorang yang berakhlak mulia. Beliau seorang yang sangat tenang, zuhud dan rendah hati. Sayyidina Umar pernah berkata dengan orang-orang yang duduk bersamanya, "Buatlah harapan." Orang-orang pun menyampaikan harapan-harapan mereka. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Adapun aku berharap sebuah rumah yang dipenuhi orang-orang semisal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar pernah berkata kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, "Kemarilah, aku membaiatmu sebagai khalifah. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umat itu memiliki orang yang terpercaya, dan engkau adalah orang terpercayanya umat ini." Lalu Abu Ubaidah menanggapi, "Aku tidak akan mengunggulkan diriku dengan orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai imam kami." Bersama Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, "Aku tidak akan mengubah suatu perkara yang telah diputuskan oleh Abu Ubaidah." Adapun keputusan pertama yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab tatkala menjabat sebagai khalifah adalah menunjuk Abu Ubaidah sebagai panglima perang menggantikan Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Umar berkata, "Kuwasiatkan padamu untuk bertakwa kepada Allah yang Maha Abadi, sementara selainnya fana. Dialah yang memberi petunjuk kepada kita, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Aku telah menunjukmu menjadi panglima perang menggantikan Khalid bin Al-Walid. Atur mereka sesuai dengan wewenangmu. Jangan kau biarkan kaum muslimin terjerumus dalam kebinasaan dengan semata-mata hanya berharap perampasan perang. Jangan kau posisikan mereka di satu posisi sebelum kau periksa kondisi mereka dan mengetahui tempat yang akan mereka datangi. Jangan kau kirim pasukan kecuali dengan jumlah yang besar. Jangan sampai kau hadapkan kaum muslimin pada kebinasaan. Kalau kau lakukan itu, kau telah menimpakan musibah untukmu, demikian juga untukku. Tundukkan pandanganmu dari dunia dan palingkan hatimu darinya. Waspadalah, jangan sampai engkau binasa seperti binasanya umat-umat sebelummu, padahal engkau telah tahu kekalahan mereka." Kemudian bersama Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, saat Sayyidina Umar mencopot Khalid radhiyallahu an dari jabatan panglima pasukan, beliau menunjuk Abu Ubaidah sebagai suksesornya. Lalu Khalid berkata kepada pasukannya, "Kalian dikirimi seseorang yang terpercayanya umat ini." Abu Ubaidah radhiyallahu an menanggapi, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah Azza wa Jalla dan sebaik-baik pemuda di suatu kaum." Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat terjadi perbedaan pendapat antara Muhajirin dan Ansar tentang siapa yang memimpin setelah Rasulullah, maka Abu Ubaidah mengucapkan satu kalimat yang menyatukan. Beliau berkata, "Wahai orang-orang Ansar, kalian adalah yang pertama menolong dan membantu. Karena itu, jangan sampai kalian menjadi yang pertama berubah." Dalam satu peperangan, beliau berpidato membakar semangat pasukannya dengan mengatakan, "Ibadallah, tolonglah agama Allah. Pasti Allah akan tolong kalian. Allah akan meneguhkan kaki kalian. Ibadallah, bersabarlah, karena kesabaran adalah jalan selamat dari kekufuran, ridha dari Allah, keselamatan dari ketergelinciran,
Jangan tinggalkan barisan, jangan berikan musuh peluang, jangan mulai duluan berperang. Siapkan dulu pasukan pemanah, kita berlindung dulu di balik tameng. Jangan banyak bicara, kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla, hingga Allah sempurnakan urusan kita ini, insya Allah. Adapun penyebab wafatnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah wabah taun yang melanda negeri Syam, tepatnya di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan Nabi SAW mengabarkan, siapa yang wafat karena penyakit ini, ia seorang syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, menurut kalian, orang yang kalian anggap mati syahid itu seperti apa? Para sahabat menjawab, mereka yang terbunuh dalam jihad di jalan Allah, itulah syahid. Nabi menanggapi, kalau begitu pasti sedikit yang syahid di tengah umatku. Para sahabat bertanya, jadi siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, siapa yang terbunuh saat jihad di jalan Allah adalah syahid. Siapa yang wafat dalam ketaatan kepada Allah, dia syahid. Siapa yang wafat karena taun, dia syahid. Dan siapa yang wafat karena penyakit yang ada di perutnya, dia syahid. Saat Abu Ubaidah dimakamkan, Mu'az bin Jabal berkhutbah di tengah masyarakat yang hadir. Beliau menyebutkan banyak keutamaan Abu Ubaidah dalam khutbahnya. Abu Sa'id Al-Makbari berkata, saat Abu Ubaidah terinfeksi wabah taun, beliau berkata, Mu'az, imamilah orang sholat. Mu'az pun mengimami masyarakat. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu an ketika itu menghembuskan nafas terakhirnya. Mu'az berdiri dan menyampaikan khutbahnya. Wahai masyarakat sekalian, bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosa yang kalian kerjakan, karena tidaklah seorang hamba Allah menghadapnya dalam kondisi ia sudah bertaubat, kecuali Allah mewajibkan dirinya untuk mengampuni orang tersebut. Mu'az melanjutkan, kalian dikejutkan dengan wafatnya seseorang yang aku tak pernah melihat seorang yang paling sedikit kesalahannya, paling baik hatinya, paling jauh dari kejahatan, paling cinta dengan akhirat, dan paling menginginkan kebaikan untuk masyarakat melebihi dirinya. Doakan dia rahmat, dan mari kita ke tanah lapang untuk menyelatkannya. Demi Allah, kalian tidak akan mendapatkan orang sepertinya lagi. Orang-orang pun berkumpul dan jenazah Abu Ubaidah dikeluarkan ke tanah lapang. Mu'az maju ke depan dan mengimami sholat jenazahnya. Mu'az bin Jabal, Ammar bin Al-As, Ad-Dahak bin Qais adalah orang-orang yang masuk ke liang kuburnya dan meletakkan jenazah Abu Ubaidah di liang lahat. Saat tanah sudah menimbun jasad Abu Ubaidah, maka Mu'az pun berkata, wahai Abu Ubaidah, sungguh aku akan memujimu. Dan yang kukatakan ini bukanlah dusta, yang aku khawatir Allah akan menghukumku. Demi Allah, sungguh engkau adalah orang yang banyak berzikir mengingat Allah, orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Seorang yang rendah hati, yang menyayangi anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan tidak suka dengan orang-orang yang berkhianat dan sombong. Pujian Mu'az bin Jabal kepada Abu Ubaidah menunjukkan keutamaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, menunjukkan tingginya kedudukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai perjuangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kisah singkat dari Abu Ubaidah radhiyallahu an dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.